Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini berhubungan dengan sebuah pertanyaan. Orang lain mimpi Tuhan Yesus, mengapa saya tidak? Ada banyak orang yang merasa sedih dan bertanya-tanya, mengapa dirinya tidak pernah bermimpi atau melihat Tuhan Yesus dalam suatu penglihatan atau perjumpaan secara pribadi, padahal ia sudah lama menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sementara orang-orang lain bisa mendapat mimpi dan bahkan dijumpai langsung oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah bertanya hal yang demikian? Apakah saudara pernah merasa kecewa karena tidak pernah mengalami mimpi melihat Tuhan Yesus? Atau setidaknya bermimpi atau dijumpai malaikat Tuhan. Kita tentu ingin mengalami pengalaman rohani yang spektakuler ketika mendengar orang-orang lain mengalaminya. Kita ingin melihat langsung, ingin dijumpai, ingin mendapat wahyu dan penglihatan atau pengalaman seru yang lainnya. Saya ingin menyampaikan kepada saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, agar jangan bersedih, jangan kecewa atau bingung bila sampai saat ini saudara belum pernah mengalami hal-hal tersebut. Meskipun saudara tidak mengalami pengalaman rohani yang nampaknya spektakuler semacam itu, bukan berarti saudara tidak dikasihi Tuhan. Bukan pula berarti bahwa saudara kurang rohani, kurang iman. Dan jangan jadikan hal itu sebagai pemicu keraguan akan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Iman kita tidak boleh bergantung kepada mimpi dan penglihatan. Mari kita ingat dan baca pengalaman salah satu murid Tuhan Yesus bernama Thomas. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat 29 tertulis, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Thomas adalah tipe murid yang belum percaya bila belum melihat. Tuhan Yesus menguatkan hati Thomas sehingga ia akhirnya percaya dengan melihat Tuhan yang sudah bangkit. Namun ada hal yang penting yang dikatakan Tuhan Yesus yang bukan hanya ditujukan bagi Thomas atau murid-murid saat itu, melainkan untuk semua orang yang hidup saat ini. Perkataan Tuhan Yesus sekaligus untuk menjawab keraguan-raguan orang-orang yang bimbang dan yang mencari suatu pembuktian tentang keberadaan Tuhan Yesus, serta yang menginginkan suatu peneguhan iman. Ia berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Perkataan Tuhan Yesus sekali lagi ditujukan buat semua orang, termasuk kita saat ini, buat saya dan saudara. Ia menyebut kita berbahagia karena kita percaya kepadanya walaupun tidak melihatnya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 tertulis, kami berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kelihatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersedih, jangan kecewa, jangan bimbang, jangan bingung bila saudara tidak mendapatkan mimpi, penglihatan, atau pengalaman-pengalaman rohani yang nampaknya seru atau spektakuler. Ketahuilah dan sadarilah bahwa iman kita tidak bergantung pada apa yang kelihatan. Berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus walaupun tidak melihatnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam. Berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa buat saudara semua sepanjang malam ini dan hari-hari selanjutnya. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.